Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pencinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas mengenai wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya di akhir zaman. Pada saat Rasulullah SAW hendak wafat, beliau senantiasa berpesan, ummati, ummati, artinya umatku, umatku. Begitulah kecintaan Rasulullah pada umatnya melebihi kecintaan terhadap yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena beliau tahu bahwa setelah sepeninggalannya umatnya di akhir zaman akan menghadapi berbagai tantangan, rintangan, ujian dan cobaan yang berat dalam hidupnya. Salah satunya yang beliau pikirkan dan ramalkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Sauban berkata, bersabda Rasulullah SAW, hampir saja para umat kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mengerumuni sebuah hidangan makanan dalam piring. Berkata salah seorang dari sahabat, apakah jumlah umat Islam pada saat itu sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan umat Islam pada saat itu jumlahnya banyak, akan tetapi bagaikan buih dalam lautan. Allah telah mencabut dari hati musuh rasa takut pada kamu sekalian, dan Allah telah menimpahkan pada hati kalian penyakit wahan. Berkata salah seorang di antara sahabat, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Menurut seorang cendekiawan Turki Muhammad Fatullah Gulen dalam bukunya Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanggaan umat manusia, kelak akan datang suatu masa ketika bangsa-bangsa di dunia bersekutu dan memusuhi umat Islam. Para musuh Islam akan merampok semua kekayaan yang menjadi hak umat muslim untuk dibagi-bagikan di kalangan mereka. Bahkan diketahui meski dalam jumlah banyak umat Islam, namun umat muslim tidak memiliki kekuatan di hadapan bangsa-bangsa yang bersekutu yang memusuhi Islam. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita bukan lagi umat yang memiliki akar kuat laksana pohon yang kokoh, melainkan menjadi seperti buih dan kotoran yang diombang-ambingkan gelombang. Ketika perselisihan ideologi dan emosional telah merobek-robek kita menjadi kelompok-kelompok kecil, maka muncullah kemudian material yang dirasakan musuh-musuh kita dan persekutuan mereka untuk melawan, mengalahkan, dan menjajah. Dunia dalam pandangan Islam adalah tanaman buah akhirat. Bukan sebaliknya, kita diperbudak oleh kehidupan hawa nafsu dunia berupa keinginan yang berlebihan pada harta, tahta dan wanita, pangkat, jabatan, serta kekayaan hingga merobek-robek iman menjadi lemah dan melupakan perjuangan Islam. Karena pada saat kita mati, semua itu tidak dibawanya kecuali amal soleh yang akan menyertainya. Begitu pula kematian, setiap orang akan mati dan tidak ada satupun orang yang tidak mati. Lari dari kematian, sesungguhnya mati akan mengejar kita kemanapun bersembunyi, sekalipun di tempat yang kokoh peti besi. Mati di dalam tiang gantungan, mati ditembak di jalan, di rumah atau di rumah sakit. Mati itu kembali kepada Allah SWT. Banyakkan orang takut mati berjuang sehingga tidak mau lagi menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi karena kecintaannya pada kehidupan dunia berlebihan yang mengakibatkan lemahnya iman. Solusinya, di balik keperhatian dan kecintaan Rasulullah SAW pada umatnya di akhir zaman, beliau memberikan solusi berupa wasiat doa, pusaka, serta jalan keluar untuk keselamatan umatnya. Sabda Rasulullah SAW, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, manakala kalian berpegang pada keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya.
Dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis Rasul, hadis riwayat Malik dalam kitab Muwatta. Selama umat Islam masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kapanpun dan situasi kondisi bagaimanapun tidak akan tersesat selama-lamanya, karena Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah, pernah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Aisyah, akhlak apakah yang dilakukan Rasulullah SAW sehingga beliau berakhlak mulia sampai-sampai Allah memujinya?" "Sungguh engkau Muhammad memiliki akhlak yang amat agung, mulia." Siti Aisyah menjawab. Beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, sehingga sering disebut Quran berjalan. Quran berjalan, dimaksud Quran berjalan bukannya Al-Quran dibawa jalan-jalan, akan tetapi segala apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak terlepas dari tuntunan Al-Quran yang telah diwahyukan kepadanya sebagai bukti mukjizat atas kenabian, kerasulannya, dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Hadis adalah perkataan, perbuatan Rasulullah SAW serta segala sesuatu dilakukan para sahabat yang disetujui Rasulullah SAW berfungsi sebagai memperkuat Al-Quran, karena apa yang terdapat dalam Al-Quran diperkuat, diperjelas dalam hadis. Untuk merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, mujmal, sehingga menjadi lebih rinci dan jelas, menjadi dasar hukum Islam manakala tidak ditemukan di dalam Al-Quran secara tekstual eksplisit. Firman Allah, Quran Surat Ali Imran ayat 103, "Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah, Al-Quran dan hadis. Semuanya jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah atasmu ketika kamu sekalian bermusuh-musuhan, lalu Allah melunakkan antara hati kamu sekalian. Jadilah kalian semua bersaudara. Kamu sekalian hampir saja berada di tepi jurang api neraka, maka Allah menyelamatkannya. Demikian Allah menjelaskan bagimu tanda kekuasaannya agar kamu sekalian dapat petunjuk." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Mudah-mudahan umat Islam akhir zaman ini bisa memegang kembali dua pusaka warisan Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan hadis, dengan erat, kuat, dan tidak lepas, sehingga terbebas dari penyakit wahan, cinta dunia, dan takut mati yang mengakibatkan lemahnya iman dan takutnya berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun berada, dapat meninggalkan segala bentuk perselisihan, konflik, kelompok, serta kelolongan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam sebagai upaya adu domba melemahkan Islam, terutama yang tidak suka akan kemajuan umat Islam, serta dapat menemukan kembali izul Islam wal muslimin, kejayaan kembali umat Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya, dan serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.